Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hemat wisata lokal. Jadi kalau yang sebelumnya teman-teman itu perkenalan diri terlebih dahulu, saya mengambil jalur yang berbeda. Judul yang duluan, biar sedikit beda. Oke, siap. Ini tentang diri saya. Oke, nama saya udah tahu ya. Kenal mata saya. Pak, nanya Pak, itu istrinya ya? Banyak sekali. Belum disuruh bertanya nanya. Ya, langsung simpulan setelah itu. Oke, ini bagian dari tim karena saya salah satu travel agent. Kita ada 24 orang, 18 orang itu cewek semua. Dan muda-muda dan belum kawin. Bisa langsung lulus kayaknya dengan slogannya setelah percaya diri paling diminati di asal kita 18 tahun semua pas aja ada benar nama masuk ya kalau bisnis bakal ada di session ilmunya Ahmad Dhani jangan siang-siang. Oke, dan itu semua ini Mas putri ya Pak. Nah, standar memang kita Standar. maksimal Langsung mengurus hemat anu, ini kira-kira masuk nggak? Bebe nggak kita. Dulu masuk ada di sana. masuk kali begini. Kita masuk kalau nggak udah masuk. Uyuh pada Pintunya apa gerbangnya dijaga ya, aku dia amanah bagi opak Ini lah. masih 6 loh, masih ada sisa 12. Bah, Jam tuh nggak cukup lah. Masih jadi ini promosi jadi. Bilang ya. ini travel agent kan apa lah? Germo. Itu salah satu Yalah, katanya batuan Pak. Terminal khusus. Hah? Germo tuh apa? Beb, kena aja Beb. HP Google. Ini waktu lu belum apa-apa sudah habis. Ini direkam. Mending dapat Ini direkam ya karena tadi Fokus ke Dani, Beb. Karena teman-teman fokusnya untuk safety induction-nya terkait masalah hotel, masalah di dalam ruangan, tapi safety induction tentang dirinya masih belum dijelaskan tadi Pak ya. Jadi ini infonya, kalau ini teman-teman dalam posisi pelatihan di dalam ruangan itu hari ini kan kita bawa laptop. Nah, ada itu safety induction-nya terkait tentang jarak kita dengan laptop. Nah, itu ada 25 cm sampai 5 meter. Biar apa? Karena teman-teman yang menggunakan laptop itu kan kadang lagi keasikan dan itu mata kan terlalu fokus ke mata, makanya nanti mata bisa menjadi maaf yang pakai kacamata ya. Jadi kurang bagus jadinya penggunaannya. Iya di situ laptopnya di luar sana. Ini sudah menurut penelitian ya guys ya, bukan menurut saya ya. Iya. Dan terus posisi duduk. Nah, apalagi ini cewek-cewek ya, cewek-cewek. Oh, nggak boleh gini ya? Jangan sampai Jangan karena bersandar samping. cewek itu kelihatannya kalau jalan kan bagus tegak ya. Dan Kalau bungkuk kan kurang bagus kan. Jadi makanya nggak bisa masuk Bapak Borneo tadi. Nah, itu salah satunya harus jalannya harus tegak. Oke, terus untuk temperaturnya ya standar lah. 20 derajat Celcius. Jadi kalau ini saya hitung tadi ya masih menyesuaikan. Dan terus untuk pencahayaannya juga kalau menurut saya ini karena kita menggunakan PowerPoint sudah cukup. Untuk di sini
pertama biasanya kata Pak yang tadi kan masalah HP harus diselesaikan. Terus teman-teman juga untuk bercandanya itu juga harus punya waktu ya guys ya, karena ada waktu session untuk kita harus serius dan juga ada session untuk kita bisa bercanda. Salah satu contohnya kan Kopi Break bisa kita gunakan untuk saling bercanda-canda. Oke, siap. Itu simpel aja sih sebenarnya. Karena di sini muka-muka orang yang sudah sering ikut pelatihan, ya lah. Tapi lulus katanya karena kuliah. Ditanya pekerjaanmu apa? Peserta pelatihan. Jadi ini manfaat atau tujuan untuk mengikuti training session ini. Jadi ada yang tahu teman-teman? Kira-kira kalau dia training, tujuannya ikut training apa? Bisa dapat sertifikat. Kakalia dulu nih. Kakalia selain dapat uang saku apa biasanya? Dia mengiyakan. Oh, dapat teman. Itu siapa ceweknya itu? Itu orang-orang ketemu di sana. Terus yang lain, Mas Aris dong, biasanya tujuannya mau pelatihan apa? Nambah relasi. Selain di sini kan udah dijelaskan nambah pengetahuan, nambah internasional, komunikasi, terus bahasa dan juga peluang kerja dan juga ada relasi yang tadi disebutkan Mrs. Bebe. Itu apalagi kira-kira selain ini guys? Kosakata baru. Kosakata baru tadi ya. Tiket jodoh. Nah ini pas nih yang ditunggu-tunggu nih jawabannya. Cari jodoh. Yang bisa dapat jodoh di sini karena lo lihat kan 80%-nya cowok. Gimana? Soalnya di sini cowok-cowok semuanya bujangan. Di sini. Gimana lagi? Oke, sekilas tentang saya akan menjelaskan pemandu wisata lokal dan ini kita secara umum gambarannya wisata lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi pariwisata di Kalimantan Selatan ini sudah cukup berkembang luar biasa. Nah, salah satu kenapa saya katakan cukup berkembang yang luar biasa, insya Allah nih ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 Juni itu saya dapat tamu 11 negara yang berbeda. Woi. Boleh. Harus dong. Nah, itu karena apa? Karena antusiasmenya orang-orang luar itu sudah begitu besar. Bayangkan dengan 11 negara, ada orang Prancis, Amerika dan segala macam. Dan mereka itu di sini cuma pengen utamanya bukan hanya wisata tapi juga mengikuti kelas. Jadi kita ada sejenis event ini terkait tentang Patikaman, di mana Patikaman adalah budaya Kalimantan Selatan. Oke, dan juga di pariwisata terkait dengan perkembangan bisnis yang ada. Jadi kita melihat bisnis yang sekarang ini, dulu orang ingin berbisnis itu harus mempunyai modal, artinya mempunyai money terlebih dahulu. Sekarang zamannya berubah, ada digitalisasi. Jadi sekarang tidak perlu memerlukan modal. Contoh perkembangan zaman yang sekarang tidak memerlukan modal itu pekerjaan apa ya guys? Apa Pak? Apa Pak? Pak Ogah. Oh Pak Ogah jujur Pak. Tapi masih belum menjanjikan. Masih belum menjanjikan. Polisi masih ya. Teman-teman tahu afiliator? Afiliator itu orang yang biasa jualan di TikTok. Mereka tidak punya produk, tapi punya pasar. Terus yang kedua, ya teman-teman tahu konten kreator kan? Konten kreator. Mereka mempunyai pasar, tapi tidak mempunyai produk. Nah, dulu kita misalkan mempunyai uang 1 miliar, sewakan transportasi mobil segala macam atau bikin kontrakan simpel ya, itu bisa menghasilkan uang misalkan 10 juta dalam 1 bulan. Bayangkan returnnya itu bisa sampai 10 tahun untuk mengembalikan uang
1M tadi. Tapi dengan afiliator dan juga konten kreator itu nggak nyampe 1 tahun sudah bisa memiliki uang 1 miliar dan nggak punya tanda kutipnya modal. Dan pemandu wisata lokal saya kategorikan adalah orang yang tidak harus mempunyai modal uang. Oke, itu ya filosofinya. Terus untuk menjadi pemandu wisata lokal, saya mengambil UKM-nya tentang bagaimana menyiapkan informasi wisata. Informasi wisata yang harus disiapkan oleh seorang pemandu. Terlebih dahulu adalah Tapi kalau yang di sini informasi umum terkait tentang geografisnya, produknya, iklimnya, agama, mata uang, politik, terus ada ekonomi dan juga fasilitas yang ada di tempat wisatanya. Itu secara umum. Salah satu contohnya kan semua teman ini sudah pasti sangat familiar dan sangat dasar ya. Oke, terus yang kedua adalah menyiapkan informasi khusus. Nah ini yang mungkin khusus yang berbeda-beda di antara tempat wisata yang lainnya. Salah satunya adalah terkait mengenai adat istiadat. Ini contoh gambar yang ada di samping saya ini gambar adat istiadat orang Dayak. Suku apa nih? Kalau Dayak di Kalimantan Selatan ada di mana? Kendangan. Ada di Lok Sado lah, mungkin yang familiar di Lok Sado. Dan semuanya di Lok Sado juga mempunyai standar waktu berbeda dengan kita karena setiap jam 12 ya Om Camang. Setiap jam 12 itu kita tidak boleh lagi ada kebisingan. Karena di Lok Sado itu salah satu tempat yang juga cukup rapat antara satu penginapan dengan penginapan yang lainnya, makanya biasanya standar waktunya jam 12 sudah close. Makanya biasanya artis-artis itu jam 12 sudah kalau ada acara udah bisa lagi. Memang adatnya seperti itu. Terus sosial dan budaya tempatnya juga sangat kental, di mana Lok Sado merupakan adalah salah satu tempat yang ikonik yang ada di Kalimantan Selatan, di mana kita biasanya mungkin salah satu ya, minta maaf kalau salah, kalau salah bisa dikoreksi. Itu tempat di Lok Sado ada bambu racing, satu-satunya kayaknya di Indonesia yang di keterampilan. Dan itu harus kita banggakan karena di tempat-tempat lain kan tidak ada. Apalagi sekarang sudah ada festivalnya. Terus untuk kehidupan masyarakat Lok Sado juga sangat luar biasa. Oke, terus setelah menyiapkan informasi secara umum dan lokal tadi atau khusus, kemampuan dan keterampilan sangat penting juga. Simpelnya mereka harus memiliki pengetahuan tentang peraturan pariwisata dengan tanda kutip teliti dan akurat. Makanya tadi kan banyak pertanyaan dari Mrs. Bebek dan teman yang lain. Kalau yang pemandu itu jatuh cinta dengan yang lain seperti apa? Tentunya kalau yang pemandu itu mempunyai SOP dan harus dijaga terkait untuk riset masalah informasi yang ada di tempat wisata. Terus yang kedua, penggunaan alat komunikasi di zaman yang sekarang yang luar biasa ini, tentunya pemandu wisata juga harus menggunakan alat komunikasi. Contoh sekarang nih yang sangat simpel, hari ini kita disuruh bikin PowerPoint. Padahal sekarang di zamannya PowerPoint itu dibikin cuma 5 menit. Gak tahu lah pakai apa. Pakai Canva dan juga pakai AI. Selesai. Oke, bagaimana teknisnya itu nanti ada di training saya selanjutnya. Pergi sebelah gitu. Insya Allah. Oh, nggak maunya yang cewek-cewek. Oh, dayang tadi ya. Kalau cocok bisa lah. Nah, terus ini slide terakhir, slide ke-9 kita mengenai kesimpulan tentang mengenai bagaimana untuk menyusun informasi terkait destinasi wisata. Yang pertama kita harus riset dulu berbagai informasi yang ada di setiap destinasi wisata. Terus yang kedua, gunakan berbagai sumber daya yang ada, koneksi dan segala macam. Terus ada di media sosial segala macam kan terkait informasi. Jadi kalau dulu agak susahnya, misalkan kalau pengen wisata kemana kita harus datangin dulu nih. Kalau sekarang kan cukup mudah.
Apalagi HPI ini kan udah, minta maaf nih, sudah terbagi di beberapa daerah dan juga bisa kontak-kontakan bersama teman yang ada di daerah. Terus yang ketiga memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pemanduan. Salah satunya melalui SKKNI. Boleh, mantap ya. Oke, itu saja dari saya. Ada pertanyaan dulu guys. Bebek, pertanyaan Bukan Bebek. nanya. Kayak apa masuk jadi Yang goyang-goyang ini nggak? yang tadi lah, ini yang tadi boleh ditanyakan. Itu tanya Apa? sumber daya, bagaimana kita menggunakan sumber daya, maksudnya itu untuk membekali guide-nya sendiri. Oke. Sudah itu aja. Udah. Contoh nih, misalkan si Mrs. Bebek dapat layanan, ya dapat calling-callingan, mau pengen ke pasar terapung paling simpel ya, pasar terapung. Utamanya misalkan kalau Bebek sudah pernah ke pasar terapung, pastinya kan harus update terus nih kalau pemandu wisata. Apa aja terkait pasar terapung. Bebek mempunyai sumber daya handphone paling simpel. Bebek kan juga biasanya menggunakan medsos, dan Bebek juga tahu tuh, misalkan sudah follow Banjar Info, follow yang Insta Banjar segala macam. Nah, update itu kan salah satunya terkait tentang penggunaan sumber daya yang ada di Bebek. Terus Bebek juga punya komunikasi, pengen tahu ternyata tamunya pengen nginep di pasar terapung. Saat ini kan di pasar terapung itu agak susah untuk menginap. Karena kepala Betul dia nggak? yang kacamata. Kalau nginep kan biasanya tamu-tamu dari luar itu biasanya jemputannya pasti hotel. Kalau yang di pasar terapung nggak ada. Makanya salah satunya ini promosi lagi ya. Salah satunya teman kita yang ada di sini, Mr. Teguh, itu bikin Rumbia Lodge yang di daerah mana, bosku? Anjir Muara. Anjir Muara. Nah, itu nanti bisa dipromosikan tempatnya. Ini kan koneksi Mr. Bebek. Kita bisa menggunakan sumber daya. Itu nanti bisa ditempatkan untuk orang asing atau WNA. Dan insya Allah beliau juga akan mengembangkan kapal, apa namanya tuh? Kapal menginap Di kapal. ya, menginap di kapal. Jadi orang tidak perlu lagi, ya seperti di Tanjung Puting lah. Jadi tidak perlu lagi menginap Oh, kayak di BB Borneo hotel-hotel. itu kan? Iya. Nah, nanti experience-nya, malamnya, Tujuannya apa? experience-nya Ya, itu di bisa Indonesia, menikmati, yang di Pulau melihat Sugiaktu jangan. apa namanya, Bisa nginep di hutan-hutan. kunang-kunang. Gantung. Karena orang sini kan melihat kunang-kunang ya biasa lah. Kalau orang luar kan melihat Berapa satu? kunang-kunang luar biasa. Spektaknya berapa? Nah, jadi experience-nya kita bikin Kalau kamarnya di mana, yang Mas? lebih luar biasa. Kan Karena sangat sayang kan bini orang lu kali datang ke hati sini, yang Hari Jisun yang kali tahunya yang cuma Tanjung ada Puting satu, dulu. Yang ada 4.300.000 kalau kena dia yang lain-lainnya asing cuma kan. pengikut ya. Kalau ada salah satu Dan 5 sayangnya lagi di Kalsel yang saya tahu ya, yang saya biasa tanyakan kepada supir-supir di travel di bandara, orang yang ke Kalsel utamanya itu adalah ziarah. Bener nggak ya? Lebih banyak ziarah ya. Kalau domestik lebih banyak ziarah dibandingkan pengen pure benar-benar wisata. Dan kalaupun pengen wisata itu paling naker ya, kunjungan daerah ya. Orang-orang yang nggak sengaja itu sebenarnya kunjungan kerja itu kan. Nah itu salah satunya kita di sini kan juga dari Mr. Bebek, kalau pemandu ya, pemandu itu kan juga bisa mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Kalsel, yang lagi hype, yang lagi biasanya sering main sosmed. Ini Mbak Nurul ya, Mbak Nurul ini lagi senang-senangnya bikin video konten terkait dengan wisata yang ada di Kalsel. Dan itu salah satu untuk mempromosikan, karena Mrs. Nurul ini juga punya banyak tamu asing dan juga punya banyak kontak-kontak orang asing, makanya dia mempromosikan wisata yang ada di Kalsel. Sudah kelihatan lah. Itu. Yang lain ada mau ditanyakan? Sudah cukup Pak? Sudah cukup. Oke, itu saja dari saya BCA. Minta maaf karena tadi harusnya ada absen dan segala macam, tapi
Kekurangan hanya milik saya, dan kelebihannya hanya milik kalian semua. Minta maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki, kau dia